Multipro, silakan duduk. Senang sekali bisa jumpa lagi hari ini. Saya mulai dengan satu pengumuman dulu ya dari teman-teman panitia. Bisa tolong ditampilkan multimedia. Sudah bulan baru. Bulan baru berarti ada tema baru. Nah, di bulan September ini kita mau belajar lebih dalam. Judul temanya The Living God. Jadi kita belajar mengenal pribadinya Tuhan, Tuhan kita yang hidup. Nah, kalau Tuhan yang hidup itu pasti punya sifat ya, pasti punya karakter. Jadi ada beberapa hal yang mau kita pelajari, minggu demi minggu kita kupas satu persatu. Nah, ini kita kupas sambil nunggu slide-nya nggak keluar-keluar. Saya bacain aja langsung ya. Nah, ini udah keluar, puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang sifat Tuhan. God is faithful, Allah yang setia. Nah, kayaknya sederhana ya, tapi nanti kita belajar lebih dalam. Makanya tadi saya berdoa, hari ini kita kenal selangkah lagi lebih dalam lah. Apa sih kesetiaan Tuhan itu? Gimana sih namanya Tuhan kita, Tuhan yang setia? Ya. Kemudian nanti ada kita belajar lagi tentang encounter God, berjumpa dengan pribadi Kristus. Kemudian terakhir berjumpa dengan God is righteous. Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, ya. Jadi kita belajar kupas lebih dalam lagi tentang karakter-karakter Tuhan. Karena kenapa? Pertumbuhan kekristenan itu nggak bisa lepas dari kenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Setiap kita, setiap umur, setiap tahun kita pasti dibawa dalam pengenalan yang lebih dalam lagi. Nah, minggu kedua nanti minggu depan ya, itu ada satu talk show sama Ko Eri, judulnya Shaping Your Future by Understanding Yourself. Mengerti diri sendiri, percaya enggak itu akan memberikan sebuah dampak bagi relasi, bagi keluarga, bahkan sampai bagi karirmu. Seberapa pentingnya sih kita perlu understanding ourselves. Kita perlu untuk mengenal diri kita sendiri dengan begitu baiknya supaya kita bisa menggali potensi-potensi kita dan membawa menjadi berkat dalam keluarga, dalam relationship kita, bahkan dalam pekerjaan kita dan pelayanan kita. Ya, jadi September The Living God. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu judulnya God is Faithful. Nah, malam hari ini kita sama-sama renungkan. Saya akan nanti total ke belakang. Ada 3 poin. Ya, ada 3 poin. 3 poin ini terdiri dari 2 pembelajaran dan 1 tujuan. Ya, 3 poin, 3 message, 3 kebenaran. Nomor 1, nomor 2 itu nanti kita belajar tentang pengertiannya kesetiaan. Dan ujungnya nanti ke poin nomor 3 itu tujuannya apa sih? Mengerucut ke 1 poin aja. Ya, jadi judulnya kembali lagi saya ulang hari ini judulnya God is Faithful. Kita baca dulu 1 ayat. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13. By the way, saya mengucap syukur banget ya, udah saatnya sharing firman begini, suara saya bisa balik. 2 minggu kemarin, suara saya hilang sampai nggak bisa ngomongnya parau banget, nggak bisa keluar suara. Bahkan sampai sekarang batuknya masih nyantol-nyantol ya, nggak berhenti-berhenti batuknya. Tadi mau naik ke stage ini bilang sama tim doa, Indra, bro tolong doain ya bro. Jangan sampai saya di depan batuk-batuk nggak jelas nanti. Nggak nyaman nanti jemaat ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kita baca bareng-bareng yuk, pendek aja. 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sudah, 1 statement aja pendek. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Teman-teman, kata setia yang di situ, dia tetap setia, itu pakai kata dari terjemahan aslinya bahasa Yunani itu namanya kata pistos. Ya, pistos itu artinya apa sih? Pistos itu artinya konsisten. Pistos itu artinya tidak berubah. Artinya bisa diandalkan. Ya, jadi dalam banget nih arti katanya setia di sini ini. Pistos konsisten, tidak berubah, bisa diandalkan. Dengan kata lain, kalau kita ganti ya, jika kita tidak konsisten,
Tuhan tetap konsisten. Jika kita seringkali tidak bisa diandalkan, Tuhan tetap bisa diandalkan. Jika kita berubah, Tuhan tetap tidak berubah. Jadi Tuhan itu konsisten. Sifat dan karakternya Tuhan itu tidak berubah. Ia selalu bisa diandalkan. Nah, itu maksudnya dari ayat ini. Ya. Kebenaran pertama yang ingin saya bagikan, yang bisa kita bawa pulang hari ini bareng-bareng. Ada satu statement nih, saya tulis di sini. Kesetiaan Allah itu tidak bergantung pada kesetiaan manusia. Kenapa? Karena Tuhan tadi pistos. Kita nggak konsisten, dia tetap konsisten. Kita seringkali nggak setia, dia tetap setia. Kita seringkali nggak bisa diandalkan, Tuhan tetap bisa diandalkan. Jadi poin pertama ini saya mau bicara bahwa kesetiaannya Allah, sifat dan karakternya Allah itu setia. Sudah nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu gugat, tidak dipengaruhi oleh apapun, sekalipun oleh kita. Sekalipun oleh kondisinya kita. Sekalipun oleh keadaannya kita. Tuhan nggak kepengaruh sama sekali. Itu nggak bisa dirubah. Itu sudah mandatorinya kayak begitu. Anda nangkep sampai sini? Coba yang nangkep batuk dulu. Gitu. Nah, karena saya habis batuk, ini mau batuk alasan aja, minum dulu ya. Pelajaran pertama, kesetiaan Allah itu nggak bergantung sama kesetiaan manusia. Ya, sifat dan karakternya nggak bisa diganggu gugat. Seburuk apapun kita, setidak setia-setianya kita, setidak konsistennya kita, gak akan pernah ngerubah pribadinya Tuhan, gak pernah akan ngerubah sifat dan karakter setianya Tuhan. Gak akan bisa menggoyahkan kesetiaannya Tuhan. Ya, contoh paling gampang deh ya. Kalau lagi sakit, tadi saya bilang saya lagi sakit 2 minggu kemarin ya, suara sampai hilang. Kalau Anda ngalami hal yang serupa, sakit, apapun juga sakit penyakitnya, ataupun bukan kalian yang sakit, tapi orang tua ataupun anak lagi sakit. Paling gampang. Yang pertama terpikir, doa atau dokter? Ayo refleks aja, nggak usah dipikir. Yang pertama keluar doa apa dokter? Nah itu. Ya ada yang doa, ada yang dokter ya. Yang penting nggak ketiga ya dukun gitu. Jadi di mana kita menempatkan posisinya Tuhan? Sudahkah Tuhan itu jadi sebuah langkah awal ketika kita sedang dalam pergumulan? Tadi contohnya sakit ya, sekarang kena masalah deh ataupun apapun juga. Siapa yang pertama kali didatangin? Siapa yang pertama kali terpikir di benak kita? Langkah awal kita kemana? Ke Tuhan atau ke yang lainnya? Langkah awal. Kalau sering kali langkah awalnya kita bukan Tuhan, nah ini malam ini biar kita kenal Tuhan lebih dalam, merubah supaya langkah awalnya kita jadi berlari kepada Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan itu malahan gak jadi sebagai langkah akhir. Nah ini gawat kalau Tuhan jadi langkah akhir. Kalau udah gak ada jalan keluar, kalau semuanya pintu sudah tertutup, ya kalau seolah-olah semuanya di depan kita sudah impossible, semuanya sudah mustahil, sudah gak masuk akal, dokter sudah vonis yang terakhir. Baru kita melangkah kepada Tuhan. Jadi Tuhan ditaruh di langkah pamungkas, raja terakhir gitu ya. Langkah paling akhir. Nah saya berdoa ini gak pernah terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Langkah awalnya kita harus ke langkahnya. Kita melangkah kepada Tuhan. Ya. Ingat, sifat dan karakternya Tuhan itu enggak berubah. Sekalipun kita enggak setia, dia tetap menunggu kita dengan setia. Enggak pernah dipengaruhi oleh siapapun. Sama halnya dengan saya teringat di kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, ini dulu ayat hafalan waktu sekolah minggu. Ada yang masih ingat 1 Yohanes 1 ayat 9, enggak ada di depan, enggak ditulis ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah pistos
dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ini konsistensinya Tuhan terhadap pengampunan dosa ketika kita datang ke hadiratnya Tuhan. Enggak berubah. Firman Tuhan katakan sekalipun dosamu itu merah seperti kirmisi, akan jadi putih seperti salju. Jadi kemurahannya Tuhan tadi itu ya, lagunya cuma 4 kata diulang-ulang. Kemurahanmu lebih dari hidup. Gitu terus. Kemurahanmu lebih dari hidup. Jadi kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu pistos. Tuhan itu pasti konsisten ngampuni dosanya kita. Tuhan itu pasti nggak berubah, dia akan tetap mau ngampuni dosanya kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa diandalkan untuk dia ngampuni dosanya kita. God is able, Tuhan mampu. Waduh, thank you, dikasih tambahan bensin. Sorry ya, saya bakal banyak minum supaya nggak batuk-batuk. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9, kata setianya ini juga sama kata pistos. Beruntunglah kita, bersyukurlah kita yang kita punya Tuhan yang pistos. Dosa-dosa kita maju ke hadapannya Tuhan, kita menyerah di hadapannya Tuhan, kita masuk ke dalam pertobatan, Tuhan akan ampuni. Tuhan tetap akan konsisten dan konsisten, nggak berubah. Dan dia bisa diandalkan dalam urusan ini. Amin, saudara. Jadi kesetiaan Allah dapat diandalkan, seharusnya ini jadi sebuah penghiburan bagi roh kita, bagi jiwa kita, bagi pengharapan kita malam hari ini. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan, buat karakternya Tuhan, buat sifatnya Tuhan yang pistos, yang konsisten, yang gak bakalan berubah, dirubah oleh apapun, gak bisa. Atas kesetiaannya Tuhan yang akan selalu bisa kita andalkan. Oke, itu kebenaran pertama malam hari ini. Sifat dan karakternya Tuhan, kesetiaannya Allah tidak bergantung pada kesetiaan manusia. Kita baca ayat berikutnya. Nah, ini kebenaran yang berikutnya, teman-teman. Nah, ini sebelumnya saya mau kasih satu statement dulu. Dibilang di situ, if we give up on him, kalau kita sudah, aduh Tuhan, wis gak tahu lah Tuhan, wis gak Tuhan-Tuhanan lah gitu. Tapi dikatakan he doesn't give up on us. We give up, he doesn't give up. We give up, he doesn't give up. Kita menyerah, Tuhan gak bakal menyerah sama kita. Amin. Amin. Coba disenggol dulu sebelahnya. Kamu kalau menyerah, Tuhan gak bakal nyerah. Kamu kalau menyerah, Tuhan gak bakalan menyerah. Ya, jadi kesetiaannya Allah tadi itu loh, itu akan jadi sebuah pegangan, jadi satu jangkar yang kuat buat hidupnya kita. Amin. Saya lanjut ayat berikutnya. Oh enggak connect nih. Nah, Ulangan 7 ayat yang ke-9. Nah, ini agak panjang. Kalau tadi di 2 Timotius 2 ayat 13 pendek. Statementnya pendek. Udah, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Titik. Yang ini agak panjang. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Lah, kita perjanjian lama itu terjemahan awalnya itu memang dari bahasanya, tulisannya banyak bahasa Ibrani. Kalau perjanjian baru bahasa Yunani. Ingat-ingat ya, perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Perjanjian baru bahasa Yunani. Ibrani, Yunani ya. Saya highlight lagi kata-kata yang sama karena judulnya hari ini God is faithful. Saya pakai kata yang saya ulas setia terus.
Di sini dibilang juga ada kata-kata setia di situ. Haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia. Nah, kata yang setia di sini karena dia ditulis dalam bahasa Ibrani itu pakai kata neeman. Nah, ini kalau ditarik kata neeman ini ditarik, dicari kata-kata yang similar, yang serupa. Ujung-ujungnya sama. Ini sebanding sama tadi yang Yunani punya tadi, pistos. Konsisten ya. Jadi terjemahan Ibrani sama Yunani sama, sepadan ini. Ujung-ujungnya ke pistos juga. Jadi kata-kata itu juga ya sebenarnya kalau ditarik sama dengan yang dipakai tadi di 2 Timotius 2 ayat 13 dan di 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Jadi sama ya. Pembelajaran yang kedua yang bisa kita perdalam lagi malam hari ini itu adalah pembelajaran kedua itu belajar tentang penyertaan Allah itu sempurna seumur hidupmu. Nah, ini agak beda. Kalau tadi kita ngomong sifat dan karakternya Tuhan. Kalau di sini bukan cuma sifat dan karakternya saja yang konsisten, tapi juga janji-janjinya. Dikatakan tadi saya ulangi lagi Ulangan 7 ayat 9. Dialah Allah, Allah yang setia, Allah yang pistos, yang memegang perjanjian. Nah, jelas nih diomongnya, janji. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Makanya kalau saya tulis penyertaan Allah itu pasti sempurna seumur hidupmu. Kita itu cuma hidup 2-3 keturunan. Janjinya Tuhan itu setia sampai beribu-ribu keturunan. Jadi pasti seumur hidupmu pasti dilewatin. Pasti Tuhan mampu setia itu. Enggak bakal tergantikan, tergoyahkan. Kalau sifat dan karakternya. Tapi di ayat ini penekanannya bukan sifat dan karakter lagi. Di poin kedua ini, pembelajaran yang kedua, yang setia itu yang dibahas adalah janji-janjinya. Cuman di sini dibilang, kesetiaan Tuhan itu enggak boleh kita abaikan. Enggak boleh sampai bertepuk tangan. Bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena di ayat ini tadi itu ada terms and condition-nya. Kalau di poin pertama tadi karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan itu enggak ada terms and condition-nya. Enggak ada syaratnya. Gimana pun juga kondisinya Tuhan pasti setia, titik. Tapi kalau ngomong poin yang kedua, kalau ngomong janji-janjinya Tuhan, kalau kita mau hidup mengklaim janji-janjinya Tuhan, ternyata ada terms and condition-nya, ternyata ada syaratnya. Ya, jadi kalau kita lihat tuh contohnya begini, ada orang yang setia selalu menemani. Contoh misalnya ya, pasangan suami istri. Sang suami setia terus, istrinya kemana pasti ditemani, di rumah ditemani, pergi ditemani gitu. Tapi kalau ngomong janji, belum tentu janjinya ditepati terus. Itu kalau manusia. Tapi kalau Tuhan, janjinya pasti ditepatin terus. Asal tadi dibilang di sini di Ulangan 7 ayat 9, dia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Maka dari itu teman-teman saudaraku, respon terbaik yang bisa kita berikan pada Tuhan, pada kesetiaannya Tuhan, pada penyertaannya Tuhan seumur hidupnya kita, respon terbaik yang bisa kita berikan itu apa sih? Ya kita hidup sesuai firman Tuhan. Kenapa? Supaya tadi prasyaratnya itu terpenuhi. Sehingga janji-janjinya Tuhan itu bisa terjadi dalam hidupnya kita. Kalau orang ikut lomba lari, apakah yang tercepat pasti yang juara 1? Yes, ya. Asal ikutin aturan mainnya. Kalau nggak ikutin aturan mainnya, meskipun dia jadi yang tercepat, dia nggak akan terima hadiahnya. Kenapa? Pelanggaran, diskualifikasi. Bisa ikut lari lagi nggak? Bisa, nanti tunggu lomba lagi. Ya. Tapi hadiah itu, janjinya itu, bisa didapatkan ketika kita berlari sesuai dengan aturan mainnya. Kalau lari 5K ya 5K. Kalau lari 10K ya 10K. Kalau maraton 42 kilo ya juga 42 kilo gitu.
Ada aturan mainnya, ada syaratnya. Kalau nggak gitu janji-janjinya Tuhan janji yang murahan dong. Semua orang bisa diambil, semua orang bisa dapat, semua orang bisa menghidupi di sana, dapat semua janjinya murahan dong. Ya, jadi Anda paham konteksnya? Kalau sifat dan karakternya Tuhan itu nggak pernah bisa dirubah. Dari dulu ya seperti itu memang, selama-lamanya akan jadi seperti itu. Nggak akan bisa diubahkan, digoyahkan oleh satu apapun juga. Sekalipun kita nggak setia. Tapi kalau kita ngomong janji-janjinya Tuhan, kalau kita mau klaim janjinya Tuhan itu, ada syaratnya ternyata. Kita harus hidup mengasihi Tuhan dan tadi berpegang pada perintahnya. Ya, karena ngomong kesetiaan ini pasti butuh sebuah momen panjang. Enggak cuman sekali dua kali event yang selesai sampai di sini. Kesetiaan ini kan ngomongnya panjang, bahkan lifetime, seumur hidupnya kita. Dan seringkali Tuhan itu sering pakai urusan-urusan kesetiaannya kita ini itu sebagai kendaraan, sebagai sarana untuk membentuk iman dan karakternya kita. Fokusnya Tuhan pasti ke situ, bukan ke hadiahnya. Fokusnya Tuhan pasti ke pembentukan iman dan karakternya kita. Jadi di saat kita ada dalam satu keadaan, satu kondisi, kita ada di persimpangan, aduh kok karirku gini-gini aja ya, kok hidupku kayak gini-gini aja ya, kok gak maju-maju ya, kok keluargaku ya berantakan gak beres-beres ya. Di saat kita ada di persimpangan jalan seperti itu, pilihannya kita mau terus hidup sesuai firman Tuhan, atau kita mau pilih jalan-jalan yang lain yang kelihatannya lebih mudah dan hasilnya lebih instan. Jalan pintas namanya, tapi gak sesuai sama firman Tuhan. Kalau kita mau ngambil jalan pintas, gimana yang namanya hukum kasih karunia itu bisa berlaku atas kita. Kalau kita nggak ngambil jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, gimana caranya hukum kasih kemuliaan itu bisa ada atas kita? Nggak bisa. Masa Tuhan suruh memberkati perbuatannya kita yang nggak sesuai? Nggak mungkin kan gitu. Ya, jadi benar-benar ketika kita memilih untuk tetap jalan yang benar, seringkali itu bikin kita nggak enak. Kenapa? Karena membuat kita keluar dari zona nyamannya kita. Membuat kita ditempa terus-menerus setiap hari ngalami hal yang seperti itu. Tapi di sana kita belajar untuk bayar harga. Dan di sana kita dibentuk. Di sana iman kita diasah. Di sana karakter kita diubahkan. Sehingga nyatalah nanti janji-janjinya Tuhan. Ya, jadi tergantung pilihannya kita. Yang kedua ini benar-benar tergantung sama pilihannya kita. Kalau yang pertama tadi itu enggak ada hubungannya sama pilihannya kita. Itu murni sifat karakternya Tuhan yang mulia, yang setia. Kalau yang kedua ini benar-benar ada hubungannya sama kita. Gimana kita merespon, gimana kita hidup, itu yang akan mempengaruhi janji-janjinya Tuhan yang akan terjadi, tergenapi dalam hidupnya kita. Dan ingat, ujungnya iman dan karakternya kita, ya. Jadi saya kasih satu state lagi. Buah dari kesetiaan adalah kedewasaan iman dan karakter. Ngomongnya maturity, ngomongnya kedewasaan. Bisa mulai merenung, kalau kita merenung saat teduh, bisa mulai berpikir seberapa dewasa kita sudahan sih? Iman kita sudah seberapa dewasa sih? Karakter kita sudah seberapa dewasa sih? Berapa banyak buah roh yang sudah bisa melekat dalam hidupnya kita? Ya, jadi penyertaan Allah yang sempurna tadi itu seumur hidup kita, itu sebuah tudung, sebuah bekal buat kita sepanjang umur hidupnya kita untuk mendewasakan kita. Jadi kita akan mengalami proses yang panjang, tapi don't worry, di atas itu ada penyertaannya Tuhan kok gitu loh. Di atas itu ada Tuhan yang menaungi kok, makanya Tuhan itu setia, ya. Poin 1, poin 2. Saya akan selesai sebentar lagi, masuk poin yang ketiga. Cepat, udah 20 menit. Ayat yang ketiga ya, satu kebenaran lagi. Ujungnya ke sini nanti. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Guys, di sini tuh Tuhan sudah berpesan, jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Maksudnya cukupkan dirimu dengan penyertaannya Tuhan. Cukupkan dirimu dengan kesetiaannya Tuhan. Jangan sampai kita dibelokkan jadi hambanya uang. Arahnya kemana sih? Lagi-lagi Tuhan itu pengen bentuk iman dan karakternya kita. Mindsetnya kita ini loh bahaya banget kalau kita itu ada di luar Tuhan. Ya, kenapa? Karena penyertaan dan kesetiaan Tuhan itu tersedia tadi poin 1 dan poin 2. Sifat dan karakternya Tuhan, janji-janjinya Tuhan. Dua hal ini tadi, ujungnya ini kerucut pada satu poin ini. Ujungnya ini tujuannya ke sini. Tujuannya adalah supaya kita bisa hidup dengan tujuan jadi berkat. Penyertaan dan kesetiaan Tuhan tersedia itu supaya hidupnya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau kita menyadari kesetiaannya Tuhan, hidup kita itu bisa tenang gitu loh. Hidup kita itu bisa percaya sama pemeliharaannya Tuhan. Sehingga kita bisa dijauhkan tadi. Jangan sampai kita jadi hambanya uang. Jangan sampai melenceng ke situ. Sehingga kita sudah berhenti. Kita sudah nggak melulu mikirin diri kita sendiri. Tapi kita mulai berpikir untuk satu tujuan yang lebih mulia. Apa itu tujuannya? Mikirin supaya hidupnya kita bisa berdampak. Mikirin supaya tadi visinya Bipro itu bisa hidup dalam dirinya kita. Menjadi komunitas profesional muda yang cinta Tuhan. Dan diberkati untuk memberkati. Visinya ini bisa hidup dalam dirinya kita. Ujungnya penyertaannya Tuhan, sifat dan karakternya Tuhan, janji-janjinya yang sudah disediakan semua. Itu adalah untuk membunuh karakternya kita yang jelek tadi. Jangan sampai kita jadi cinta uang. Semua sudah disediakan kok. Semua sudah disertakan kok. Asal kita nurut sama Tuhan. Dan Tuhan itu setia. Jaminannya itu Tuhan itu setia. Nggak akan berubah. Supaya kita sudah mulai berhenti mikirin kita sendiri. Dan kita bergerak untuk sebuah tujuan yang lebih mulia. Kalau kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita akan ada dalam satu hidup yang berkelimpahan. Saudara tahu hidup yang berkelimpahan? Bukan hidup yang berkelimpahan uang dan harta dan segala macam sumber daya atau sedia. Bukan, kelimpahan itu bukan kayak begitu. Nih, saya udah tulis satu hal nih, urusan tentang kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu artinya hati kita itu merasa puas. Berkat dari Tuhan itu cukup buatku. Dan cukup untuk kubagikan jadi berkat buat sekelilingku. Ini namanya hidup dalam berkelimpahan. Ada contentment, ada satu kepuasan dalam batin kita, dalam spirit kita, dalam hati kita. Bahwa yes, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berkati aku sedemikian rupa. Hari-hari ini kita harus punya hidup yang berkelimpahan model yang kayak begini. Karena kalau nggak model kayak begini, bahaya tadi Ulangan 7 ayat 9. Jangan-jangan apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita, karir kita, atau amit-amit pelayanan kita, ujung-ujungnya kita jadi hamba uang. Mulai belajar, mulai berdoa, mulai bercermin, Tuhan aku mau hidup dalam kelimpahan yang modelnya kayak begini Tuhan. Yang ada contentment di dalam hati ini, ada kepuasan di dalam sini itu. Cukup kok, pasti cukup. Rasul Paulus juga bilang begitu, pasti cukup kok. Berkat dari Tuhan itu cukup, pasti cukup. Cukup untuk kita, cukup untuk dibagikan. Yang bikin gak cukup itu buat, bukan cost of living, ya, bukan living cost. Tapi cost untuk lifestyle yang itu bikin gak cukup. Cost untuk gaya hidup yang mungkin itu bikin gak cukup.
living kita, cara hidup kita mungkin yang keliru. Itu yang bikin gak cukup kadang-kadang. Itu yang bikin kita terus pengen gain terus, pengen dapat terus, pengen dapat terus, pengen dapat terus. Tapi kalau kita hidup dalam kelimpahan yang benar seperti ini, maka berkat Tuhan itu akan selalu cukup bagi kita. Dan kita tidak akan dibelokkan kemana-mana. Ya, saya undang yuk teman-teman PAW bisa mulai maju ke depan kembali. Ya, saya sampai ke endingnya teman-teman. Kesetiaan Tuhan itu gak bergantung sama kesetiaannya kita. Oke? Kesetiaan Tuhan gak bergantung pada kesetiaannya manusia. Tuhan sanggup ngampuni dosa dan memulihkan hidupmu. Karena dia pistos tadi. Tuhan setia menunggumu untuk bangkit dan kembali berjalan. Ya, hidup kita gak sendirian. Never. Gak pernah hidup sendirian. Kenapa? Karena penyertaan Allah itu sempurna seumur hidupmu. Janji-janjinya Tuhan itu selalu ada bagi kita. Asal kita belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dan malam hari ini dengan penuh rasa syukur atas kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Ayo, mari kita jalani hidup dengan tujuan yang lebih mulia. Hidup dengan tujuan untuk jadi berkat. Ya, kita selesai dengan diri kita sendiri dan kita mulai untuk hidup melayani. Ya, saya tutup dengan satu analogi, perbandingan. Saudara, di Alkitab itu, orang Kristen itu digambarkan dengan satu analogi, yaitu domba. Benar? Sering kita itu ngomong domba, di sini juga ngomong menggembalakan domba-domba, gitu kan. Saudara tahu bedanya domba sama kambing itu apa? Ada beberapa yang saya tulis di sini. Yang pertama, domba itu nggak punya tanduk. Kambing punya. Jadi kenapa? Kalau ada bahaya, domba itu nggak bisa membela diri sendiri. Domba itu selalu bergantung sama gembalanya. Ini cerminan orang Kristen, cerminan orang percaya. Apapun masalah kita yang terjadi, langkah awalnya, ayo lari ke gembalamu. Lari ke gembala yang agung di atas itu loh. Doa atau dokter? Doa atau dukun? Ya, lari kemana? Gak nanduk ke sana kemari, menyalahkan ke sana kemari. Larinya ke Tuhan. Gak bisa membela diri sendiri karena merasa dirinya lemah. Tapi ada gembala yang kuat, ada gembala yang setia. Ya, yang pertama. Yang kedua, domba itu hidupnya berkelompok. Kalau kambing itu kadang suka menyendiri dan susah diatur. Domba itu bisa digembalakan. Ya, jadi kalau mau hidupmu ada di dalam firman Tuhan, digembalakan oleh kebenaran firman, maka janji-janji Tuhan tadi akan menyertai seumur hidupmu. Yang ketiga, domba itu nggak punya kaki yang lincah seperti kambing. Bisa ke sana kemari, lompat ke sini, ke sana kemari, ada masalah lompat ke sana, ada masalah lari ke sana kemari. Domba itu stay, tetap. Jadi apapun yang terjadi, masalah apapun, jangan lari dari masalahnya. Cari gembalanya tadi. Ya, jangan lompat ke sana kemari, ada gesekan, aduh nggak betah. Aku pindah gitu. Pindah kerja lingkungannya toksik. Pindah pelayanan pindah gereja gitu. Jangan kayak begitu, itu bukan domba. Ya, yang terakhir yang keempat, domba itu punya bulu yang tebal. Yang kalau digunduli, digunting, itu bisa digunakan jadi mantel ya, jadi jaket, jadi sweater, jadi berkat buat orang lain. Kambing nggak bisa. Kambing kalau diambil kulitnya, dia harus dibunuh. Gak bisa. Jadi saudara tahu, sedari awal tujuannya kita itu harusnya orang Kristen tuh bisa jadi berkat. Domba bulunya bisa jadi berkat. Makanya itu hidup dengan tujuan untuk jadi berkat. Ujungnya ke situ. Amin. Kesetiaannya Tuhan, berkatnya Tuhan, janji-janjinya Tuhan gak cuma ditelan sendiri. Tapi cukup bagiku dan cukup bagi yang lain. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan boleh kami dengar. Satu hal yang sederhana, kesetiaan-Mu Tuhan. Tapi kami tahu akan membawa banyak perubahan dalam hidup kami ketika kami mengetahui Tuhan. Biar malam hari ini firman yang sederhana ini Tuhan, itu boleh mengingatkan kami bahwa karakter-Mu, sifat-Mu, kesetiaan-Mu itu gak pernah berubah. Dan tidak ada yang bisa merubahnya Tuhan. Dan di situ kami bisa tambatkan jangkar iman kami.
bahwa Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kiranya Kau celikkan mata rohani kami, bahwa ketika kami hidup di dalam firman-Mu, janji-janji-Mu itu akan tercurah, tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita punya sedikit waktu, mari kita masuk dalam penyembahan. Dan biar firman ini, Roh Kudus Engkau yang berbicara lebih lagi, ingatkan kami Tuhan. Aku tahu firman-Mu itu adalah pedang bermata dua Tuhan. Sehingga akan memberikan arti yang spesifik bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.